Adik-adik, perkenalkan, nama kakak Dester Marliantina. Kakak sekolah di Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa. Jurusan kakak PGSD, kakak kelas 4L. Kali ini kakak akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Malin Kundang dari Sumatera Barat. Pada zaman dahulu, hiduplah sebuah keluarga nelayan di pesisir pantai di wilayah Sumatera. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki yang diberi nama Malin Kundang. Karena kondisi keuangan keluarga memprihatinkan, sang ayah memutuskan untuk mencari nafkah ke negeri seberang dengan mengarungi lautan yang sangat luas. Maka tinggallah si Malin Kundang dan ibunya di gubuk mereka. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan sudah 1 tahun lamanya ayah Malin Kundang tidak juga kembali ke kampung halaman. Sehingga ibu Malin Kundang harus menggantikan posisi ayahnya untuk mencari nafkah. Malin Kundang termasuk anak yang sangat cerdas, tetapi sedikit nakal. Dia sering mengejar ayam dan memukul ayam tersebut dengan sapu. Suatu ketika Malin Kundang sedang mengejar ayam. Dia tersandung batu dan lengan kanannya terkena batu. Luka tersebut menjadi berbekas di lengannya dan tidak bisa hilang. Setelah beranjak dewasa, Malin Kundang merasa kasihan dengan ibunya yang banting tulang mencari nafkah untuk membesarkan dirinya. Dia berpikir untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan harapan nantinya ketika kembali di kampung halaman, "Ibu, saya mau merubah nasib kita, Ibu." "Bagaimana caranya, Nak?" "Saya mau pergi merantau ke seberang sana." Dengan berat hati, "Ya sudah, Malin Kundang, kalau memang demikian keinginanmu, Ibu juga menginginkan agar engkau menjadi orang yang kaya dan sukses. Ibu hanya dapat mendoakan supaya engkau berhasil." Ibu Malin Kundang akhirnya menyetujuinya walaupun dengan berat hati. Setelah mempersiapkan bekal dan perlengkapannya, Malin segera menuju ke dermaga dengan diantar oleh ibunya. "Anakku, jika engkau sudah berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, jangan engkau lupa dengan ibumu di kampung halaman ini." Kapal yang dinaiki Malin semakin lama semakin jauh dengan diiringi lambaian tangan dari ibu Malin Kundang. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran pada anak buah kapal yang sedang berpengalaman. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Semua barang dagangan para pedagang yang berada di kapal dirampas oleh bajak laut. Bahkan sebagian besar awak kapal dan orang yang berada di kapal tersebut dibunuh oleh para bajak laut itu. Malin Kundang sangat beruntung. Dirinya tidak dibunuh oleh para bajak laut. Karena ketika peristiwa itu terjadi, Malin segera bersembunyi di sebuah ruangan kecil yang tertutup oleh kayu. Malin Kundang terkantung-kantung di tengah lautan, hingga akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Dengan sisa tenaga yang ada, Malin Kundang berjalan menuju desa terdekat dari pantai. Sesampainya di desa, Malin Kundang ditolong oleh masyarakat di desa tersebut. Setelah sebelumnya menceritakan kejadian yang menimpanya. Desa tempat Malin Kundang terdampar adalah desa yang sangat subur. Dengan keuletan dan kegigihannya dalam bekerja, Malin lama-kelamaan berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Dia memiliki banyak kapal
dagangan dan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang mempersunting seorang gadis untuk menjadi istrinya. Nah, berita Malin Kundang yang telah menjadi kaya raya dan telah menjadi dan menikah sampai juga kepada ibu Malin Kundang. Ibu Malin Kundang merasa bersyukur dan sangat gembira anaknya telah berhasil. Sejak saat itu, ibu Malin Kundang setiap hari pergi ke dermaga menantikan anaknya yang mungkin pulang ke kampung halamannya. Setelah beberapa lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran dengan kapal yang besar dan indah, disertai anak buah kapal serta pengawalnya yang sangat banyak. Ibu Malin Kundang yang setiap hari menunggui anaknya melihat kapal yang sangat indah itu masuk ke pelabuhan. Ia melihat ada 2 orang yang sedang berdiri di atas geladak kapal. Dia yakin kalau yang sedang berdiri itu adalah anaknya Malin Kundang beserta istrinya. Malin Kundang pun turun dari kapal, disambut oleh ibunya. Setelah cukup dekat, ibunya melihat bekas luka di lengan kanan orang tersebut. Semakin yakinlah ibunya bahwa yang ia dekati adalah Malin Kundang. Malin Kundang, anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar? Tapi, apa yang terjadi kemudian? Malin Kundang segera melepaskan pelukan ibunya dan mendorongnya hingga jatuh. Wahai wanita tak tahu diri, sembarangan saja kau mengaku sebagai ibuku. Malin Kundang pura-pura tidak mengenali ibunya karena malu dengan ibunya yang sudah tua dan mengenakan baju compang-camping. Wanita itu ibumu? Tanya istri kepada Malin Kundang. Tidak, dia hanya seorang pengemis yang pura-pura mengaku sebagai ibuku agar mendapatkan hartaku, sahut Malin Kundang kepada istrinya. Mendengar pernyataan dan diperlakukan semena-mena oleh anaknya, ibu Malin Kundang sangat marah. Dia tidak menduga anaknya menjadi anak durhaka. Karena kemarahannya yang memuncak, ibu Malin Kundang memohon kepada Tuhan. Tuhan, kalau benar dia anakku, aku sumpahi dia menjadi sebuah batu. Tidak berapa lama kemudian, angin bergemuruh kencang dan badai dahsyat datang menghancurkan kapal Malin Kundang. Setelah itu, apa yang terjadi? Tubuh Malin Kundang perlahan menjadi kaku dan lama-kelamaan menjadi sebuah batu karang. Nah, dari cerita Malin Kundang, adik-adik, ada pesan moral yang terdapat di cerita tersebut. Sebagai seorang anak, jangan pernah melupakan semua jasa orang tua, terutama kepada seorang ibu yang telah mengandung dan membesarkan anaknya. Apalagi jika sampai menjadi seorang anak yang durhaka. Durhaka kepada orang tua merupakan satu dosa yang sangat besar dan nantinya akan ditanggung oleh anak itu sendiri. Terima kasih anak-anak. Terima kasih anak-anak. Terima kasih adik-adik. Cukup sekian cerita dari kakak. Sampai jumpa lagi.